Pada tuh itu Satrio Piningit itu yang dimaksud tanah orang-orang Jawa itu apa beliau Imam Mahdi atau sesuatu yang berbeda? Jadi beliau sudah ada ya Pak. Iya. Jadi apa benar di tahun 2004 ini beliau muncul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Nilainya tak maksudi warido kamat rubi atin Muhammad Adakah Alhamdulillah seluruh sahabat-sahabat subscriber pada Tuhan Mataram Sakti dimanapun berada ya, saya ucapkan kembali lagi semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ucapkan salam rahayu buat semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bikin konten kembali setelah vakum beberapa lama di Mas Wahyu untuk mediumisasi. Kebetulan saya lagi ada berada di Kendal bersama dulu jamaah di Kendal, di silaturahmi sekaligus lagi belajar sinau bareng di sini. Kebetulan akhirnya kita bikin konten kembali tetap seperti yang konten-konten sebelumnya yang sudah ini saya mau menguak tentang kisah Satrio Piningit ya, yang masih banyak mungkin dulu di Nusantara ya masih penasaran dengan sosok Satrio Piningit. Nah, cuman apa kaitannya sama Imam Mahdi? Nah, ini tema yang kita mau bahas ya, yang kita mau bedah. Karena di hari zaman ini nanti di ramalan di Jawa itu kan ada sosok Satrio Piningit yang nanti bakal memimpin Nusantara yang membawa keadilan ya, di seluruh dunia. Nah, dan dalam Islam juga ada sosok Imam Mahdi ya, sosok yang pemimpin akhir zaman ya, yang cangkupannya itu dunia ya, bukan cuma di Nusantara aja tapi seluruh umat Islam di dunia jadi pemimpin akhir zaman. Jadi kita nanti coba untuk berkomunikasi sama Goib yang diizinkan untuk hadir bercerita tentang siapa Imam Mahdi, siapa Satrio Piningit, apa hubungannya karena yang digadang-gadang kan kalau dari Jawa itu kan ramalannya dari kerajaan-kerajaan ya, sosok Satrio Piningit ya, keturunan kerajaan, keturunan kayangan, punya terah-terah kerajaan, raja-raja tanah Jawa. Ini hubungannya apa nih sama Imam Mahdi gitu ya, yang apa digadang-gadang sebagai pemimpin akhir zaman. Jadi nanti kita coba untuk kuak misteri kebenaran sejatinya Satrio Piningit itu siapa, yang memimpin Nusantara, apakah beliau Imam Mahdi itu juga Satrio Piningit atau ada Satrio Piningit yang dimaksud di tanah Jawa itu tersendiri gitu. Ya, kita coba untuk nanti berdialog sama Bang Goib yang diizinkan, yang sudah diizinkan untuk hadir dan bercerita tentang sejatinya Satrio Piningit dan Imam Mahdi ataupun tentang akhir zaman, tentang apakah benar 2024 ini sudah waktunya kebangkitan Islam ya, karena kita ini kadang udah 100 tahun ya, 2024 ini udah saatnya kebangkitan Islam. Jadi yang namanya kebangkitan Islam itu biasanya agak semudah itu, harus dilewati dengan apa semacam kayak huru hara ataupun seleksi alam. Jadi tidak semerta-merta langsung di sosial dunia, ada proses panjang seperti itu. Jadi hari ini kita mau bikin konten tentang hubungan Satrio Piningit sama Imam Mahdi itu apa. Jadi coba tarik sosok itu yang diizinkan untuk hadir bercerita jatinya beliau siapa ya. Ini saya ditemani sama Mas Aris ya. Sehat Mas Aris? Alhamdulillah, ini salah satu jamaah yang di Kendal ya. Jadi kita berkolaborasi sama Kendal
Kebetulan Kendal juga punya channel YouTube, cuma mungkin masih belum ini. Insya Allah kapan-kapan kalau ada kesempatan di daerah Kendal Semarang saya mau kolaborasi sama saudara-saudara kita di sini. Baik, dimulai aja dulu ya. Jadi kita minta doanya biar administrasinya berjalan dengan lancar. Semoga sampai akhir diberikan kelancaran. Siap ya Mas Aris ya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak bisa mengambil sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau sang yang cahaya nirwana, saya minta dihadirkan sosok Goib, salah satu penguasa Goib yang ada di tanah Jawa, yang diizinkan untuk hadir dan bercerita tentang sejatinya Satrio Piningit dan tentang Imam Mahdi yang asli, yang sudah dimuslimkan, yang asli, tertarik dengan saya dan masuk tubuh mediator dan sang yang cahaya nirwana. Juga merasakan tubuh mediator kesan dengan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah muslim? Alhamdulillah. Sebelumnya saya catat dulu ya. Sebelumnya Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya dihadirkan di sini. Kalau boleh tahu dengan golongan apa atau punya nama Anda? Nama saya Gidato ini kalau boleh tahu barusan saya tarik lagi di mana? Di Gunung. Di daerah mana kalau boleh tahu? Di Gunung Jawa. Di Gunung daerah Jawa sini ya. Iya. Datuk, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Pak Datuk ya. Iya. Sudah mau hadir di sini. Atas izin beliau, Anda diperkenankan hadir di sini. Ini Mbak Datuk, penguasa gunung dari daerah Jawa ya, daerah sini ya. Ini saya barusan menarik ini Mbak Datuk. Kalau dia mengetahui tentang keberadaan beliau Satrio Piningit dan hubungannya sama Imam Mahdi. Kalau Mbak Datuk yang sepengetahuannya Mbak Datuk boleh diceritakan tentang beliau Satrio Piningit yang digadang-gadang sebagai pemimpin Nusantara. Boleh Mbak diceritakan Mbak, sejatinya beliau itu siapa Mbak? Beliau pemimpin akhir zaman di Nusantara ini. Iya. Iya. Memang sudah ada Mbak? Iya. Sudah ada ya? Benar beliau ada keturunan dari ini raja-raja tanah Jawa Mbak? Tidak tahu. Sejatinya gimana yang Mbak Datuk tahu tentang beliau sosoknya? Yang boleh ceritakan Mbak Datuk. Yang sekiranya boleh diperkenalkan ceritakan. Sepengetahuan pidato itu.
Sebenarnya beliau ada di tanah Jawa. Nggak ada di tanah Jawa. Ini masih disembunyikan. Sembunyikan ya. Iya. Jadi benar sudah ada ya. Iya. Apa benar di tahun 2004 ini beliau muncul? Belum ya. Belum. Saatnya ya. Iya. Terus Pak Dato, itu Satrio Piningit itu yang dimaksud tanah orang-orang Jawa itu apa beliau Imam Mahdi atau sesuatu yang berbeda? Yang jenengan mungkin tahu. Semua semua serangannya. Nah ini kan ada di Nusantara kan ada pemilihan ini calon pemimpin. Iya benar. Pandangan jenengan gimana untuk ketiga calon ataupun pemimpin saat ini? Ada nggak mereka kayak terah ataupun darah-darah dari pemimpin yang bakal? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali dari Iya benar. yang Anda lihat tentang calon-calon ini untuk memimpin gimana? Kemarin kan sempat panas debatnya itu. Benar. Yang pada lihat itu ada faktor apa gitu? Kok kayaknya nggak harmonis ataupun panas itu kalau setiap kali ada pemilihan seperti itu. Ada faktor apa yang pada total? Ya biasa. Semuanya berebut untuk kekuasaan. Cuma untuk itu. Iya Ada niatan untuk kayak mensejahterakan rakyat. sama sekali tidak ada. Kan ada yang menggadang-gadang 2004 belum muncul apa kebangkitan Islam di 2004, berarti belum Saatnya masih disembunyikan. ya. Karena susah diterima kalau dipaksa, apalagi secara umum. Saya diterima ya, Iya malah nanti mengingkari mungkin seperti itu ya. iya benar. Atau Piningit ya. Jadi yang jenengan tahu itu Satrio Piningit itu julukan atau nama orang atau apa? Masuk kayak Imam Mahdi itu nama orang atau julukan atau apa? Itu sebenarnya julukan. Ya. Bukan nama orang ya, kan ada juga tuh namanya orang kata Imam Mahdi. Ya itu yang mengaku. Atau ngaku ya. Ada juga yang komen di kolom komentar saya kemarin, saya Imam Mahdi. Biasa. Sifat manusia pengen dipuji-puji. Oh gitu ya. Jadi tadi jenengan bicara dari tiga golongan, tiga sosok calon ini nggak ada yang niatan bagus ataupun
cuman kekuasaan. Apakah itu ada peran dari luar atau dari bangsa gue juga atau Iya, banyak. Nah, 2004 ini kira-kira yang terjadi apa aja ini? Apakah jaya, makmur atau malah sebaliknya? Dari segi apa itu? Ya, dari segi kelakuan orangnya, pimpinannya, Ekonomi, alam atau apa? ya kalau dari ekonominya gimana? Pandangan jenengan. Dari segi ini kestabilan politik, Kalau politik dari zaman dulu sampai sekarang ya, ini terus ya. iya. Nah, kalau dari alam ini kan awal-awal tuh banyak kecelakaan, Iya, puting. itulah dari manusianya sendiri. Terus ada juga yang kadang-kadang katanya 2004 itu seleksi alam manusia, seleksi alam. Maksudnya gimana kalau dari segi Mbak Datuk yang tahu? Kan seleksi alam atau pembersihan atau gimana maksudnya? Itu tergantung dari golongan manusianya yang tidak bisa menjaga alam di sekitarnya. Nggak bisa menjaga. Ya, kesadarannya kurang. Apa juga faktor dari dosa-dosa orang di dalam itu? Itu pasti. Ya, semua bala bencana itu tergantung dari ulah golongan manusia setempatnya. Itu sebenarnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya manusianya sadar. Iya. Tapi nyatanya malah nggak sadar-sadar ya. Ya, malah semakin menjadi. Nah, sampai kan salah satu penguasa gunung di tanah Jawa. Nah, itu sampai kalau melihat dari gunung erupsi itu, gunung-gunung aktif itu, apa itu juga teguran ataupun tanda-tanda atau gimana? Pada tuh Di fase-fase yang ini memang saatnya supaya manusia itu sadar. Kan yang seharusnya dilakukan itu apa, yang dilarang itu apa. Jadi teguran dari alam. Iya, dari yang maha kuasa. Nah, kembali ke topik tadi tentang Satrio Peningat, apakah itu Imam Mahdi yang dimaksud tanah Jawa atau sosok yang berbeda? Salah satunya, cuman masih tersembunyi, belum bisa. Ya, masih dipingit ya, namanya juga Satrio Peningat ya, namanya bisa disembunyikan ya. Kalau di blog sekarang nanti malah pengakuan ya, gitu ya. Yang jelas sudah ada, tinggal nunggu waktunya. Nah, terus gimana caranya nih kalau orang-orang awam Datuk biar mengetahui sejatinya beliau yang sebenarnya itu gimana? Maksudnya dia diarahkan ataupun caranya gimana biar orang-orang awam itu tahu bahwa sok Satrio Peningat Imam Mahdi itu yang benar, yang ini, dan kita ngikutin ajarannya itu harusnya gimana? Ya udah jelas.
Maksudnya dari ini mungkin kayak kita harus gimana untuk mengetahui ataupun tahu bahwa kita jadi pengikut beliau yang sejatinya itu apa yang kita lakukan itu biar kita dibukakan untuk mengetahui hijab itu gitu. Kita lihat buktinya aja, bukan sekedar mengaku-ngaku, tapi kenyataan buktinya tidak ada. Iya, jadi harus ini yang realistis ya. Iya. Akunya aja, tapi kita harus lihat bukti kenyataannya. Ya, salah satunya kepedulian, memakmurkan hal terkecil, lingkungan sekitar. Itu ya. Iya. Tapi kan kayaknya nggak mudah ya bagi orang-orang awam itu untuk mengetahui. Kalau memang belum diizinkan untuk paham, tidak mudah. Jadi hidayah itu ya. Iya, hidayah itu betul. Iya, jadi walaupun orang awam juga kalau belum dapat hidayah ya susah ya untuk dibuka hijabnya untuk mengetahui siapa beliau, keberadaannya. Bahkan mungkin orang yang di sekitarnya ataupun malah nggak tahu bahwa beliau siapa gitu ya. Iya, itu memang benar. Sudah jelas. Jadi memang orang terdekat aja misalkan mungkin nggak tahu siapa beliau ya, sejati dirinya beliau yang lihat cuma jasadnya aja, tapi secara rohaninya mungkin belum dibukakan sama Allah ya, mengetahui. Ya itu kan bahkan ada juga yang salah satu ulama tokoh itu mengaku bahwa si A calon itu Imam Mahdi. Iya, banyak sekali. Ya itu emang benar atau gimana, tujuannya apa itu? Ya, saya udah bilang itu masih disembunyikan sama Allah. Disembunyikan. Yang aku itu ya bukan aku aja ya. Iya, pengen dimuliakan. Mungkin pengen diakui sama jemaahnya. Ya, salah satunya itu. Ke politik juga ya hubungannya ya. Itu partisannya. Jadi dari penjelasan jenengan bahwa 2004 itu ya belum waktunya ya, dan dari 3 calon ini ya nggak ada tanda-tandanya ya, belum ada tanda-tandanya ya. Belum sama sekali. Tapi ke beliau kan udah ada, berarti kan udah siap memimpin ya. Iya, itu memang benar. Tapi waktunya mungkin jangka waktunya ya nggak lama ya mungkin ya. Kan beliau sudah ada. Iya. Itu kalau misalkan dia muncul itu ditandai dengan apa kalau boleh tahu? Kemunculannya beliau itu ya kalau misalnya cara orang awam nih mengetahui tanda-tandanya menjelang kemunculan beliau itu apa aja dari segi alam gitu. Salah satunya kemakmuran. Gimana? Kemakmurannya. Iya. Maksudnya sebelumnya tidak sebelum beliau muncul yang terjadi itu apa gitu. Sebelum terjadi kemakmuran itu kan biasanya apa? Kayak alamnya itu apa itu tanda-tandanya? Kayak jangan kan di gunung. Iya. Apa itu? Maksudnya dari dari gunung-gunung. Iya. Kesuburan tanaman-tanaman yang gersang nanti mulai bersemi kembali. Ya. Berarti sebelum subur tanaman itu terjadi gersang dulu. Ya, itu pasti. Jadi kayak bencana alam yang panjang. Memang benar. Jadi kalau belum terjadi ya belum ini ya. Ya, belum.
Hubungannya sama Dajjal berarti di situ ada. Ya pasti ada. Makanya kan dikisahkan bahwa nanti yang ini kan Dajjal itu ya. Berarti kemunculannya beliau itu setelah Dajjal muncul. Dan beliau tugasnya Ya itu memang. lalu juga ada Duhon ya. Iya. Jadi kalau yang jenengan tahu itu Duhon dulu, Dajjal dulu atau gimana? Sebelum terjadi kemakmuran itu yang terjadi dari segi alamnya apa dulu yang terjadi? Ini yang waktu-waktu dekat ini. Kekeringan berkepanjangan. Kepanjangan. Iya. Lantas kayak gunung-gunung. Ya itu nanti gunung-gunung pada longsor. Aktif ya. Aktif juga. Terutama di tanah Jawa ini. Kenapa dengan tanah Jawa? Semua gunungnya kenapa kalau di tanah Jawa ini? Ada bencana apa? Ya salah satunya gunung ya masih aktif itu nanti mengeluarkan lahar-lahar dingin. Ya. Nah, itu ya jadi kemunculannya nih tandai hal kayak gitu ya. Ya. Sebelum kemakmuran itu terjadi kekeringan panjang, gunung-gunung aktif. Iya, salah satunya. Tadi Mbak Dato lagi tugas di mana Mbak Dato? Lagi ngapain kalau boleh tahu waktu sebelum ditarik? Dengan ditugaskan di mana dan Di sebagai salah apa? satu gunung di Jawa. Sampean penguasa di sana atau Ya, penunggu di sana? penguasa sekaligus nunggu. Ya, di salah satu gunung itu. Salah satu gunung itu nunggu. Ya. Sampai udah dimuslimkan? Kapan? Alhamdulillah sudah salah satu dari Langsung sama beliau atau sama salah satu muridnya? murid beliau. Oh, waktu salah satu murid beliau udah muslim. Iya. Baik, itu aja. Terima kasih Mbak Dato informasinya. Mohon maaf ya, Mbak Dato udah di ini waktunya diperkenakan hadir untuk bercerita. Semoga bisa ya kembali lagi menyadarkan umat manusia yang tadi Mbak Dato bilang dengan kelakuan manusia sendiri karena hidayah yang milik Allah. Siapa tuh dengan medium kayak gini ada yang sebagian dapat hidayah untuk memperbaiki dirinya dan merusak alamnya dirinya. Itu Mbak Dato. Ada yang disampaikan Mbak Dato buat ini tanah Jawa atau Nusantara buat orang-orang di dalamnya? Ada yang disampaikan nggak buat anak cucunya Ya, ke depannya? sedikit yang saya perlu sampaikan dan pesan terutama kepada golongan-golongan manusia, terutama yang suka ataupun yang sering dilakukan ketika berziarah ke tempat makam-makam yang dianggap sebagian wali Allah. Masih banyak ya Mbak? Ya, tujuannya itu kalau bisa ketika berziarah niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk meminta-minta,
Iya, iya. Hmm, Banyak ya yang tujuannya iya. minta makam-makam yang dianggap wali. Apalagi ritual-ritual yang tidak jelas. Masih banyak ya berarti. Iya, cuman itu yang Ya, perlu saya sampaikan. ya terima kasih Mbak Iya. Datuk informasinya. Insyaallah semoga bermanfaat Hmm, buat kita semua, menyadarkan buat iya, kita ziarah itu niatnya diperbaiki oleh Ta'ala. iya. Terima kasih Mbak Datuk, waktunya, kesempatannya sudah di Hmm, sini. iya. Sedikit bercerita tentang beliau, singkatnya beliau. Hmm, Silakan Mbak Datuk kembali ke iya, masalah dengan. Terima kasih ya iya. sudah menyampaikan berdialog dengan kita di sini. Monggo Mbak Datuk, Iya, pamit. saya pamit dulu. Monggo, terima kasih Mbak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa quwwata illa billah. Itu sedulur rumit berdialog sama salah satu goib penguasa gunung di tengah Jawa, Mbah Datuk atau Ki Datuk ya. Jadi bercerita tentang keadaan Nusantara, tadi disampaikan panjang lebar. Ya, kembali lagi kebenaran mutlak milik Allah, jangan dijadikan sebuah kebenaran ya. Ini sekedar dialog, apabila ada yang positif diambil atau apabila yang tidak berkenan ya kembali lagi, ini hanya mediasi, sifatnya hiburan, sifatnya edukasi, jadi penonton yang bijak ya. Jadi harapan kita tentang kemunculan beliau sosok pemimpin akhir zaman terpilih atau Imam Mahdi, setiap orang pasti mengharapkan yang namanya kemakmuran kan, ya. Ya, tapi prosesnya bisa disampaikan ya tidak semudah itu, dan hidayah itu minta milik Allah. Jadi kalau kita memang diperkenakan sama Allah untuk mengetahui jati diri beliau siapa, keberadaannya di mana, ya kembali lagi minta sama Allah, minta petunjuk, karena hidayah itu minta milik Allah. Ya dibukakan hijab-hijabnya ya sama Allah, karena kita nggak bisa memaksakan orang untuk percaya beliau si A ini Muhammadiyah atau apa, nanti malah banyak yang mengaku-ngaku ya gitu. Jadi ya setiap peningit itu kan Imam Mahdi masih dipingit juga, jadi hubungannya ya ada ya. Jadi antara julukan itu ya, satu peningit itu kan julukan yang dipingit sama Imam Mahdi itu julukan ya. Tapi keberadaannya masih disembunyikan, belum saatnya untuk hadir dan tampil. Tugas kita sekarang adalah gimana cara memperbaiki akhlak kita, takwa kita, ya, minta sama Allah petunjuk biar dipertemukan ataupun bisa jadi pasukannya beliau ataupun bisa jadi zamannya beliau ya, aja ya. Jadi penonton yang bijak di 2024 ini kita melakukan pemilihan calon pemimpin Indonesia ya, harus dengan pikiran yang jernih, jangan gontok-gontokan, jangan karena berbeda pilihan saling musuh-musuhan. Kembali lagi kita redam ya, karena politik itu panas dan kita jangan ikut panas ya. Dinginkan hati pikiran kita biar pikiran kita jernih, hati kita jernih, dan enggak terlalu fanatik ya. Siapapun yang terpilih ya, harapannya kita bisa memakmurkan rakyat. Selebihnya urusannya itu kembali ke orangnya, sama kelakuannya, sama tindakannya, nanti ada balasan juga kembali ke masing-masing ya. Terus kita sebagai rakyat jadi jangan terobang ambing ataupun jangan mudah terprovokasi lah seperti itu. Jadi keberadaan beliau sudah ada, tinggal menunggu waktunya. Tugas kita sebagai umat, sebagai rakyat, ya gimana caranya kita perbaiki iman Islam kita, dekatkan diri sama yang maha kuasa biar dapat petunjuk dan dapat hidayah ini dari sang maha kuasa itu. Ya, itu aja ya dulu. Jadi medium kita hari ini berdialog dengan salah satu penjaga gunung di tanah Jawa. Ya, apa tadi namanya lupa? Datuk atau Mbah Datuk ya, yang dimuslimkan. Alhamdulillah orang jawab. Jadi kebenaran milik Allah, jangan dipercaya 100% kebenarannya, ambil positif, jadi penonton yang bijak. Dan masa pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.